Bab 703. Wiryo tampak penuh sukacita. Seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Adril, kamu benar-benar ahli dalam mencari mati. Ucapnya dengan senyum lebar di wajahnya. Di sisi lain, Yasmin juga tampak sangat senang. Ini semacam pertunjukan terakhir sebelum mati. Adril, kamu benar-benar memilih cara mati yang sangat kreatif. Ucapannya penuh dengan sindiran. Awalnya, dia sempat merasa khawatir ketika Adril menghubungi beberapa orang. Dia berpikir bahwa Adril akan menemukan cara untuk mengubah situasi. Namun siapa sangka, Adril justru dengan sengaja memperburuk keadaan. Orang gila, seru Mario dengan kemarahan yang jelas. Jordan juga menatap Adril dengan tatapan penuh kekesalan. Seandainya Adril berhasil mengajak Rico ke pihaknya, dia mungkin bisa bertahan hari ini. Namun, Adril dengan sikap keras kepala yang tidak terduga, malah memaksa Rico menjadi musuh bebuyutannya. Itu adalah tindakan yang murni bunuh diri. Bersiaplah. Kita harus melindungi Dokter Adril bagaimanapun caranya. Teriak Rafa sambil terbatuk mengeluarkan darah, tetapi tetap berdiri teguh di depan Adril untuk melindunginya. Di saat yang sama, Mario dan Jordan saling bertukar pandang dengan wajah yang kusut. Adril memang menikmati momen memaki. Tetapi sekarang orang-orang di sekitarnya yang harus membereskan masalah akibat ucapannya. Wiryo adalah mahaguru tingkat 8. Sementara mereka yang melindungi Adril memiliki tingkatan yang lebih rendah. Bahkan jika mereka berhasil melindungi Adril, pasti ada yang terluka parah. Semua ini karena sikap Adril yang terlalu nekat. Saat itu, Wiryo menatap Adril dengan tatapan yang penuh kesenangan. Senyumnya begitu puas, seolah-olah dia sedang menunggu untuk menghukum Adril. Kamu sendiri yang membawa kehancuran ini, Adril, katanya dengan tawa yang meremehkan. Kamu pasti mati hari ini. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku, Wiryo, yang mengatakan itu. Wiryo mengerahkan seluruh energi sejatinya, mengeluarkan kekuatan besar yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Tatapannya mengarah tajam pada Adril, penuh dengan niat membunuh. Meski Mario dan Jordan tidak terlalu senang dengan situasinya, mereka tidak punya pilihan. Bersama Rafa, mereka harus berdiri di depan Adril, siap melindunginya dari amukan Wiryo. Namun, pada saat itu, Adril melambaikan ponselnya dengan santai dan berkata, "Jangan buru-buru. Aku masih ada satu panggilan lagi yang harus dilakukan." "Apa? Kamu bercanda, kan?" Wiryo tampak tertegun. Semua orang menatap Adril dengan heran. Hampir semua kekuatan besar di Provinsi Nambia sudah berkumpul. Jadi siapa lagi yang bisa Adril panggil? Kebingungan meliputi Wiryo. Dia menahan diri dari bertindak. Khawatir Adril mungkin masih memiliki kartu tersembunyi yang bisa membuatnya terkena dampak besar jika bertindak gegabah. Adril kemudian tersenyum ke arah Yanto dan berkata, "Hei, tua bangka, kemarilah. Panggilan ini hanya untuk telingamu." "Aku." Yanto tampak bingung, ragu-ragu sejenak. "Apa yang kamu rencanakan?" tanyanya curiga. Adril memberikan senyum yang bermakna dan membalas, "Ikutlah denganku dan kamu akan tahu." Setelah berpikir sejenak, Yanto memutuskan untuk mengikuti Adril. Sebagai seorang master puncak, dia tidak merasa takut. Selama dia tidak memasuki kota Silas, tidak ada yang bisa melukainya. Namun, apa sebenarnya yang direncanakan Adril? Apakah dia akhirnya berniat untuk membuka negosiasi dengan Rico? Kalau begitu, kenapa dia mengajak Yanto, bukan langsung menghubungi Rico? Sementara Yanto mengikuti Adril ke sudut yang lebih jauh, semua orang memperhatikan dengan penuh keheranan. "Apa yang sebenarnya Adril rencanakan kali ini?" kata Wiryo dengan raut wajah yang penuh ketidakpastian. Adril dan Yanto sudah cukup jauh sehingga dia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Apa yang sebenarnya diinginkan Dokter Adril? Rafa juga tampak bingung, menatap ke arah Tanto, berharap mendapatkan penjelasan. "Aku juga nggak tahu," balas Tanto sambil menggelengkan kepala. Kebingungan meliputinya juga.
Namun tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Adril, yaitu bagaimana Adril memanggilnya ke samping untuk berbicara. Setelah itu, Tanto menjadi bawahannya. Dan sekarang, Adril telah memanggil Yanto ke samping. Jangan-jangan. Namun, Yanto adalah seorang master puncak. Mungkinkah serangga racun Adril bisa mengendalikan seorang master puncak juga? Sementara itu, Yanto sudah mengikuti Adril ke sudut yang lebih terpencil. Kamu nggak mungkin berpikir bisa menyogokku, kan? Kalau itu yang kamu rencanakan, kamu benar-benar bodoh. Aku nggak mungkin mengkhianati Pak Riko, kata Yanto dengan nada sinis. Namun, Adril hanya tersenyum ringan dan berkata, mulai sekarang, lupakan Riko. Kamu akan menjadi anjingku. Apa yang kamu katakan? Yanto tercengang mendengar kata-kata itu. Nggak dengar dengan jelas. Balas Adril. Dia masih tersenyum. Lalu tiba-tiba melayangkan tamparan keras ke wajah Yanto. Sekarang, sudah dengar jelas. Yanto terdiam sejenak, menyentuh wajahnya yang ditampar. Dia benar-benar tidak menyangka Adril akan berani menamparnya di saat seperti ini. Dia bisa saja menghindari tamparan itu, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa Adril akan berani melakukannya. Dia baru saja ditampar. Pada saat seperti ini, kamu benar-benar mencari mati. Teriak Yanto dengan penuh amarah. Tubuhnya meledak dengan energi sejati. Lalu dia mengayunkan tinjunya ke arah Adril dengan sekuat tenaga. Namun, Adril hanya berdiri tenang, tersenyum tipis sambil mengangkat tangannya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, Yanto berteriak kesakitan dengan suara yang menyayat hati.